Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna at-ta'wila wa faqihna fid din wa ahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil qurra'i wal mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada'i wassalihin ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Rzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa istiqomah di majlis ini. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk belajar yang sekaligus beribadah, sebab belajar adalah sebaik-baik ibadah. Beribadah, belajar, karena dengan belajar ini akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan jika ada orang beramal dan beribadah tanpa dengan ilmu, maka amal dan ibadah tersebut tertolak, tidak diterima karena tidak ada ilmunya. Maka menuntut ilmu itu harus terus dan bagian daripada ibadah itu sendiri. Kita akan lanjutkan renungan kita, tadabbur kita pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita masih berada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-74, kemudian 75 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فليقاتل في سبيل الله. Hendaknya berani dan mau berperang fi sabilillahi, di jalan Allah. Siapa? Yaitu mereka alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirati. Orang yang mengerti tentang dunia dan mengerti tentang akhirat. Mereka sadar saat ini mereka oleh Allah diberi dunia. Kemudian setelah itu ada kesadaran bahwasanya di sana ada yang lebih mahal, yaitu akhirat. Maka orang yang cerdas
selagi ada kesempatan untuk menukar sesuatu yang kurang berharga, biarpun semula dianggap berharga, akan tapi ada sesuatu yang lebih berharga lagi, maka orang cerdas akan bergegas untuk menukar sesuatu yang kurang berharga untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga. Sehingga istilah yashrun seolah-olah anak terjual beli. Dan jual beli adalah menukar. Al-yashrun al-hayat ad-dunya bil akhirati. Yashrun al-hayat ad-dunya bil akhirati. Ahli iman mengerti bahwasanya kehidupan di akhirat nanti adalah lebih lama, bahkan tidak ada batasnya. Adapun kehidupan di dunia adalah sangat singkat. Dan umur dunia itu adalah sepanjang umurmu. Jangan berbicara tentang umur dunia yang ribuan tahun adalah untuk orang lain, tapi untukmu adalah yang Allah berikan untukmu. Jika 70 tahun maka nggak ada artinya. Sebelum kelahiranmu tidak ada cerita untukmu, dan setelah kematianmu pun tidak ada. Jadi umur dunia, biarpun kita anggap panjang, umur dunia dari mulai awal Allah menciptakan dunia hingga hari kiamat, itu tetap tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Sudah begitu ternyata umur dunia yang panjang itu pun bukan hitungannya untukmu semuanya, hanya engkau dapat bagian kecil daripada umur dunia, yaitu sepanjang umurmu, dan selesailah kisahmu setelah itu di dunia. Artinya apa? Betul-betul sangat sebentar dunia. Biarpun kita katakan dunia itu umurnya ribuan tahun, tidak ada apa-apanya dibanding dengan umur akhirat nanti yang tidak berbatas. Semua orang tahu sesuatu yang pendek menuju sesuatu yang dibanding dengan sesuatu yang tidak berbatas. Kemudian setelah itu faham bahwa perjalanan di dunia ini adalah tempo. Tempo bagi ahli Allah, perindu Allah, perindu kemuliaan, mengerti bahwasanya tujuanku adalah akhirat sana tuh, dan di sana ada kehidupan yang lebih istimewa. Ini maksudnya diajak berpikir. Kalimat yashrunal hayatad dunya bil akhirati ini diajak berpikir agar berani berjuang, berjihad di jalan Allah. Jadi kalau orang beriman tujuannya adalah akhirat, hidup di akhirat nanti itu tujuanku. Gambaran ringan, kalau kita ingin melakukan satu perjalanan, saya akan pergi ke Bandung, baik, butuh waktu berapa hari, berapa jam? 4 jam. Lah kenapa harus ke Bandung? Karena saya punya tujuan istimewa di sana. Akhirat pun itu, anggap ini gambaran dunia saja. Tujuanku adalah di Bandung. Kenapa? Di sana ada kehidupan istimewa, yang menantiku adalah anak istriku, keluargaku, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Baik. Artinya 4 jam ini bagi orang tersebut adalah waktu, tempo. Kalau seandainya ada tawaran kau akan sampai ke Bandung dalam 2 menit, mau atau tidak? Ya mau. Baik, sadar. Kenapa? Karena begitu pentingnya kehidupan yang ada di Bandung. Ini diajak berpikir. Akhirat pun demikian. Lihat, kehidupan yang paling utama adalah kehidupan di akhirat. Kehidupanmu di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang keindahan di dunia tidak apa-apanya dibanding keindahan di akhirat. Kemudian yang menjadi jarak antara dirimu dengan akhirat, ini loh kehidupanmu di dunia. Sekarang ada tawaran, ayo jual duniamu, tukar akhirat, percepat urusanmu. Maka bagi orang yang beriman akan mudah. Sehingga di saat ada seruan berjihadlah kau di jalan Allah, loh kok jihad? Untuk mempercepat perjalananmu menuju akhirat. Karena dunia ini lihat adalah jarak, tempo. Kalau orang sadar, lihat selanjutnya apa? Setelah diberi pemahaman seperti itu, lihat akhirat itu kehidupanmu yang sesungguhnya nanti. Sehingga ini masa ini adalah masa ini waktu. Kalau orang cerdas ingin segera sampai kepada akhirat, ini bukan maknanya makna minta mati, akan tapi ini ada tawaran dengan berjihad, dengan berjuang untuk mempercepat perjalanan di akhirat. Sampai dikatakan
Wa may yuqatil fi sabilillah. Setelah ada, berjuanglah kau jihad di jalan Allah. Di saat berbicara tentang jihad di jalan Allah, ada sebagian orang yang ragu, di sini ada anakku, di sana ada istriku dan semuanya. Kalau urusan anak dan istri, urusan dunia memang kita harus berpisah di dunia. Hanya waktunya saja. Karena dunia ini bukan tempat kita, harus kita tinggalkan. Dan jika engkau sadar tujuanmu yang paling istimewa adalah akhirat, sekarang ada tawaran. Falyuqatil fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah. Itu mempercepat jarakmu yang dari 4 jam menjadi 2 menit tadi itu. Falyuqatil fi sabilillah. Kemudian setelah itu, wa may yuqatil fi sabilillah, kalau sudah kau masukkan dirimu dalam dunia jihad di jalan Allah dengan kesadaran karena apa? Dunia ini adalah masa dan tempo yang mau tidak mau harus aku tinggalkan. Dunia ini masa, tempo, waktu. Aku ingin cepat nih. Dan ini bukan tempat tinggalku ini. Setelah itu apa? Wa may yuqatil fi sabilillah, kalau ada orang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, di situ pilihannya 2. Allah memberikan kesempatanmu untuk hidup di dunia lebih lama lagi. Dalam peperangan engkau menang. Dan bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, memang kematian adalah dicari dalam sebuah peperangan. Akan tapi di saat diberi kemenangan, maka apa? Ia bersyukur akan diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berjuang lebih lama lagi, untuk meraih keberhasilan. Tapi fayuqtal, atau dibunuh, maka mati syahid. Fayuqtal, kemudian dibunuh, terbunuh, kau mati, cepat kau sampai tujuanmu. Jadi jarak tempo yang selama ini kau dalam penantian akan beres, selesai kisahnya. Kau akan mendapatkan kehidupan yang baik. Seperti dikatakan, orang mati syahid akan diberi oleh Allah kehidupan yang khusus, kehidupan yang istimewa. Itu di saat kau mati, di saat engkau menemukan kemenangan. Au yaghlib, memerlukan kemenangan, berhasil dalam berjuang. Wa sawfa nu'tihi ajran 'azimah, Allah pun akan berikan pahala. Dan pahalanya bukan urusan dunia, akan tetap diberi oleh Allah di akhirat nanti. Jadi tetap dunia tadi dibayar untuk membeli akhirat. Dia sadar, duniaku aku akan berjihaduna bi amwalihim wa anfusihim. Ada orang yang berjihad dengan hartanya, ada orang berjihad dengan nyawanya, ada yang berjihad dengan tenaganya. Itu semua jika Allah berikan kemenangan di dunia, ketahuilah perjuanganmu pun akan dinilai oleh Allah, dan Allah akan berikan kepadamu pahala yang agung nanti di akhirat. Ini kabar gembira juga. Dan di saat mati pun dia sudah sadar bahwasanya mempercepat perjalanan menuju Allah. Sehingga betul para kekasih Allah, kalau ada seruan jihad, beliau akan berkata, aku yang paling depan. Sampai ada suatu ketika ada orang begitu rindunya mati di medan laga. Bagaimana? Pedang baginya tidak akan menjadi hal yang menakutkan. Medan laga adalah sesuatu yang dirindukan. Jihad di jalan Allah. Sehingga ada satu sahabat Nabi ingin mati syahid, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin berjuang dan kami ingin mati syahid. Berjuanglah kau. Berjuang, dan dia di garis paling depan dengan keberanian yang mengalahkan yang lainnya. Dan dia biar nebas leher musuh dan seterusnya. Tapi tidak mati dia. Tapi dirindukan kematian bagi orang mujahid di jalan Allah. Datang ke Nabi Muhammad, aku belum mati. Nabi berkata, berjihadlah terus. Sehingga dia sangat pemberani dia. Ya, karena impiannya adalah sana nanti di akhirat. Kalaupun aku mati hari ini, maka berarti aku lebih cepat untuk mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang mati syahid. Hum yurzakun, mereka akan diberi rezeki khusus oleh Allah di alam barzah. Ternyata tidak mati sampai ketika Nabi tersenyum. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Akan tapi ketahuilah, pahalamu pun disimpan oleh Allah nanti di akhirat. Akan diberi oleh Allah pahala yang berlipat ganda nanti di akhirat. Ini orang yang berjihad di jalan Allah. Akan tapi ajran azimah ini adalah, kalau dalam jual beli, yang kita dapat dari kita memberikan dunia. Jadi ada yang namanya manfaat serta kenikmatan itu yang langsung, yang sifatnya langsung. Langsung artinya langsung itu langsung bisa kita manfaatkan. Yang langsung
Jadi begini, apa yang Allah berikan dari, kalau kita, dunia yang kita diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat. Akan tapi kenikmatan yang Allah berikan di akhirat nanti adalah nikmat yang sesungguhnya, langsung. Ada nikmat yang langsung dan nikmat tidak langsung. Contoh, gambaran dunia dulu, kita memang urusan dunia. Roti. Kalau orang mendapatkan roti dan nasi bisa langsung dimakan, adalah langsung. Dan kalau orang berpikir cerdas, ini lebih berharga daripada yang tidak langsung. Duit ratusan ribu tidak langsung. Memang saya punya duit 1 juta, bisa beli nasi 1 karung. Berapa karung? Nasi berkarung-karung mungkin. 150 kali burik bisa 4 karung. Dengan duit 1 juta saya beli beras 1 karung. Akan tapi ketahuilah bahwa kalau yang namanya beras, namanya nasi yang sudah di hadapan kita, maka ini adalah langsung bisa kita nikmati. Tidak perlu proses lagi. Tapi yang namanya uang, emas. Tapi beras, nasi kita makan langsung, kita nikmati. Dan begitulah nikmat yang Allah berikan. Termasuk kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini sebetulnya, kalau orang faham dan sadar, ini adalah untuk menggapai nikmat yang sesungguhnya nanti di akhirat. Segera tukar. Jangan kau simpan saja dalam bentuk emas permata, segera tukar untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat nanti di jangka panjang, nanti di akhirat. Segera gunakan. Selagi belum kita tukar, tetap saja itu belum tentu bermanfaat yang sesungguhnya. Saya punya uang 1 juta, saya simpan di saku saya, tetap menjadi uang. Barangkali hanya bisa berbangga kalau dengan orang, kalau saya punya duit 1 juta atau 100 juta atau 1 miliar atau 1 triliun. Akan tapi, apakah bermanfaat untuk saya? Belum tentu. Belum tentu bermanfaat untuk saya. Akan tapi bagaimana orang cerdas, saya pengen ini bukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebab suatu saat ada masa yang tidak akan berguna, malun, harta itu tidak berguna. Wala banun, anak tidak berguna. Jika kita tidak infakkan waktu di dunia, kita hibahkan di dunia untuk kebaikan dan kemuliaan. Sehingga akan kita temui nanti di akhirat. Sehingga ini adalah cara lain lagi untuk meyakinkan bahwasanya akhirat itu lebih utama. Tukar segera ini apa yang kau miliki saat ini, dan kehidupanmu ini di dunia ini adalah bukan kehidupan yang sesungguhnya. Harus berani kau menukar kehidupanmu di dunia ini untuk kehidupan yang sesungguhnya, berjuang di jalan Allah. Harta yang kau miliki pun demikian, hendaknya segera kau tukar dengan kekayaan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Jadi diajak berpikir, sana loh nikmat yang sesungguhnya nanti di akhirat. Sudah, kalau sudah di surga nikmat yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini belum tentu. Yang mengumpulkan duit pun kadang bangun rumah megah pun kadang belum sempat memasuki rumahnya pun sudah mati duluan. Bahkan kadang rumah dengan fasilitas yang bermacam-macam, ada AC, ada kulkas, tak taunya kata dokter gak boleh pakai AC dan gak boleh minum air dingin kan. Cuma nasibnya. Padahal rumahnya ada 16 kulkas. Semua kamarnya full AC, tak taunya yang punya rumah itu tidur yang gak boleh pakai AC. Begitulah dunia. Yang semula seolah-olah adalah nikmat yang Allah diberikan kepadanya, akan tapi selagi tidak segera ditukar untuk akhirat, maka nanti bakal sia-sia. Seperti nanti menjadi punya gunung emas, tapi tidak laku lagi karena tidak ada beras yang dijual. Saat inilah kita akan membeli. Yashrun, kalimat beli. Beli akhirat dengan apa yang kau miliki. Ayo berjuang semuanya. Yang punya harta, ayo kita gunakan harta kita. Yang punya uang, gunakan uangnya. Kita tukar segera. Yang punya nyawa, jika memang ada seruan jihad di jalan Allah, tukar kehidupanmu di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Itulah ta'bir Qur'ani. Wa may yuqatil fi sabilillahi alladziina yashruna al-hayatad dunya akhirah. Menggambarkan tukar menukar. Kemudian ayat selanjutnya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Ente ini katanya ngaku beriman, percaya akhirat itu lebih bermanfaat. Katanya kamu ngaku beriman, ngaji marajin, waduh baca Al-Quran iya. Walal akhiratu laka minal ula, kamu faham kehidupan di akhirat lebih panjang dibanding kehidupan dunia. Dunia tidak ada.
dibanding akhirat. Lah kamu sering ngomong begitu, dengar ungkapan seperti itu. Setelah kamu yakin bahwasanya akhirat lebih panjang dan manfaat akhirat adalah manfaat yang sesungguhnya, nikmat akhirat nikmat yang sesungguhnya, setelah kalian sadar seperti itu, kenapa lo kok kalian masih seperti itu? Kau gunakan untuk apa hartamu? Diseru jihad kenapa enggak maju? Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kau masih nongkrong saja? Kenapa masih menimbun uang? Menjadi orang kaya bukan terlarang, akan tapi mana buah kekayaanmu itu? Seperti halnya kau rajin menabung untuk numpuk kekayaan di dunia, seharusnya kau juga rajin menabung menumpuk kekayaan di akhirat nanti. Harus ngerti makna menabung. Menabung itu bukan mengambil duit 1 miliar, akan tapi mungkin sedikit demi sedikit. Setiap bulan saya memberi berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, yang kelas kaya mungkin berapa ratus juta dan seterusnya. Sedikit demi sedikit, tiba-tiba menjadi bukit. Tabungan seperti orang layaknya nabung. Kenapa kamu rajin menabung dunia tapi akhirat tidak? Ini termasuk cara yang beberapa sahabat-sahabat yang mulia, ada pejuang-pejuang di sini luar biasa. Mereka ini menjalankan sistem kayak begini ini. Pembangunan pondok ada sebagian teman-teman mulia ahli-ahli surga insya Allah. Kalau dia ada bertanya biayanya perlu berapa ini, ditulis budgetnya pembangunan pondok. Ngata Buya, kalau sudah pakai hitungan begitu mabuk nanti, kelihatan pondok bangun 7 miliar. Ini kebayang seolah-olah bakal ngambil duitnya 7 miliar. Sudahlah, nggak usah dihitung. Sekarang ayo dimulai buat besi, fondasi, naik sedikit, nanti baru kalau selesai coba dihitung miliaran itu nanti jadi kayak nabung nggak kerasa. Makanya kalau mau berjuang cepat sudah, jangan nunggu saya mau ngumpulin duit dulu nanti sama nyumbang 1 miliar ke Buya, ntar nggak usah, nggak kerepotan nanti. Sekarang ini butuh butuh ini, butuh itu, segera keluarkan, nggak kerasa nanti pada ujung-ujungnya sudah miliaran. Dan begitu juga perjuanganmu dengan orang yang di kiri kananmu, kan gitu. Kenapa harus kau tunda-tunda? Katanya kamu punya keimanan, perang di jalan Allah adalah menuju surga Allah. Pembatas antara aku dengan surga adalah kehidupan. Jika aku mengakhiri kehidupan dengan jihad, maka aku akan menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Mangkas, jalan pintas. Sama, harta yang kau kumpulkan adalah untuk kenikmatan. Jika engkau menginginkan kenikmatan dan kebahagiaan dengan hartamu, kau cerdas. Akan tapi ketahuilah, kenikmatan yang kau dapat di dunia adalah kenikmatan yang berakhir. Akan tapi harus menjadi cerdas. Mumpung aku sudah mendapatkan kekayaan yang banyak, aku ingin jadikan ini sebagai sebab aku mendapatkan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Tidak perlu menunda. Semoga banyak yang contoh. Beberapa waktu yang lalu kita duduk dengan seorang yang sudah sepuh. Beliau berkata bahwasanya termasuk usahaku yang paling berharga ini akan aku gunakan untuk jihad di jalan Allah. Baru-baru usaha yang berarti dia punya usaha banyak dan dipilihkan usaha yang paling berat, yang paling besar, ini aku gunakan untuk jihad di jalan Allah, untuk berjuang untuk pesantren. Subhanallah, tidak mungkin orang bisa ngomong begitu kecuali memang dibimbing oleh Allah menjadi ahli husnul khatimah. Kadang orang mau mati pun masih mikir tokonya kemarin gimana itu hitungannya, kita sudah diresmikan belum, kena ini masih mau mati besok. Sudah nafasnya pakai nafas sambungan, kadang masih ingat. Tapi ada orang masih sehat pun ternyata masih mikir kematiannya. Aku punya persiapan apa? Begitulah orang mendapatkan bimbing, tahu seger buger. Kalau hitungan umumnya orang dia bakal panjang umurnya. Umurnya masih umur muda, akan tapi selalu dipikir adalah kehidupan di akhirat, kehidupan di akhirat. Orang selamat, tapi sebaliknya, jika hamba yang tidak dibuka hatinya, orang yang tidak mendapatkan kemuliaan, mau mati sudah nafasnya nafas sambungan, kembang kempis, tidak dia di kontrol jantungnya sudah ini masih mikir minta sedekah 10.000 saja mikir ntar dulu. Begitulah nasib manusia yang tidak kenal akhirat. Semoga kita semua adalah ahli surga semuanya. Berpikir ini, walakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian yang kalian berkata kenal Allah, saya percaya akhirat panjang, kehidupan yang abadi dan hakiki, dunia akan berakhir, kalian meyakini itu semuanya, akan tapi malakum la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa kok masih nongkrong saja di jalan Allah? Wal mustad'afin, membela orang-orang lemah, minar rijal. Umumnya rijal adalah kekuatan, tapi kalau sudah minal mustad'afin dan minar rijal, ini adalah menunjukkan puncak ketidakpedulian seseorang. Kalau sudah minar rijal yang biasanya kuat ternyata menjadi lemah, berarti di tempat itu terjadi kelemahan yang sesungguhnya.
Kalau di kampung yang bejat itu bejat wajar, tapi kalau di kelas tempatnya orang baik kok bejat, itu di atas kebejatan. Paham anak ini? Kalau di sebuah kampung memang kampung nggak bener, ada kebejatan, bejat. Akan tapi jika kampung yang baik ternyata bejat, itu adalah perubahan yang luar biasa dahsyat. Kalau orang pada aslinya adalah lemah, kemudian dia mustad'afina, ditindas, memang dia pada dasarnya orang. Akan tapi di saat kita menemukan orang yang semestinya punya kekuatan ternyata menjadi tertindas, berarti kedzaliman sudah luar biasa ada di situ. Sekarang kita lihat, kebejatan tidak masuk di rumahnya orang bodoh saja, tidak masuk di rumahnya orang yang tidak punya ilmu saja. Kadang kebejatan moral ada di rumahnya orang yang katanya berilmu, dan mungkin baitul ilmi, satu rumah yang dinisbatkan kepada ilmu. Ini kebejatan di atas kebejatan. Pencuri di pasar adalah pencuri, tapi kalau sudah nyuri di pondok dan di masjid adalah penjahat di atas penjahat. Minal mustad'afina minar rijal. Ada orang derajat ke mati hatinya itu seperti itu, melihat penindasan, melihat kezaliman, melihat kemungkaran yang sangat pun ternyata hatinya sudah mati. Kalau sudah mati, pamajurhu lil mayyiti ilamu. Enggak ada luka itu bagi mayit menyakiti. Kalau sudah orang mati biarpun ditusuk-tusuk ya enggak kerasa lagi, enggak akan menjerit lagi. Itulah orang yang mati hatinya, sehingga melihat lihat problem umat, kebejatan umat enggak pernah kerentek tergerak. Diajak seru, diajak berdakwah untuk membangun umat, ya tenang saja, dia tidak tergerak hatinya. Dan di akhir-akhir ini Al-Bahjah juga akan bersama-sama saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana untuk bergerak membantu kaum muslimin rahimnya yang saat ini mengungsi di Aceh. Subhanallah, umat Islam di negeri-negeri yang mereka adalah kaum minoritas akan selalu mendapatkan kezaliman yang luar biasa, sampai mereka setelah masuk Aceh untuk kembali tidak mau ke negeri mereka. Lebih baik kami mati ditembak di sini, ada yang menyolati, kalau di sana kami akan dihinakan. Dan yang meninggal di sana adalah mati syahid. Dan nanti kalau ada seruan untuk membantu saudara-saudara kita di sana, ayo bergegas, sisihkan dari uang kita untuk berjihad. Kalau kita belum bisa berjihad dengan jiwa kita, paling tidak sisihkan uang untuk membantu saudara-saudara kita melalui Aceh nanti. Dan kami Al-Bahjah di sini siap, kalau seandainya diizinkan oleh negara, kita siap menampung berapapun. Bahkan di antara mereka ada penghafal Al-Quran. Memang bahasanya bukan bahasa kita. Subhanallah, umat Islam di negeri yang mereka adalah minoritas akan selalu tertindas. Dan tidak ada yang berbicara tentang hak asasi manusia. Kalau sudah hak asasinya umat Islam, dunia akan diam. Begitulah dunia. Dan ketahuilah, enggak usah pusing, kehidupan kita bukan di dunia, kita ingin hidup di akhirat nanti. Wan nisa wal wildan, dan juga wanita-wanita yang tertindas. Kita harus perluas makna perjuangan, makna penindasan, makna kezaliman yang tergambar pada zaman Nabi. Di awal-awal Islam berkembang, yang namanya penindasan atau peperangan adalah melawan kezaliman, kekafiran. Dan kaidah peperangan di dalam Islam itu akan justru dimulai dari yang lemah. Islam tidak memerangi karena mereka kuat dan kaya, tidak. Akan tapi di dalam Islam, Nabi itu diri sendiri, di Mekah beliau sendiri, membawa umat sendiri. Yang memusuhi adalah kaum beliau sendiri, orang-orang Quraisy. Bahkan ada dari kerabat Nabi SAW hijrah, baru Allah buka kemenangan dari Madinah. Dan Islam tidak memerangi terlebih dahulu, akan tapi di dalam peperangan ada kaidahnya di dalam Islam. Kalau menemukan ayat-ayat perang, jangan curang, memotong. Ini sebagian musuh-musuh Allah yang ada kebencian di dalam hatinya kepada Islam, akan dipotong ayat-ayat perang lalu disuarakan bahwasanya Islam mengajak perang. Sementara peperangan di dalam Islam ada aturannya yang sangat indah. Perintah perang yang ada di dalam Islam adalah, lihat, adanya orang mustad'afin, ada orang tertindas, ada orang yang melanggar hak kemanusiaan, melanggar kehormatan kemanusiaan. Itu yang dilawan oleh Islam. Bukan Islam memulai sehingga peperangan di dalam Islam pun indah,
Tidak diperkenankan kita membunuh wanita, tidak diperkenankan membunuh anak kecil, tidak diperkenankan membinasakan ternak dan perkebunan, karena itu adalah untuk makan mereka. Itu indah di dalam Islam. Tapi itu yang tidak pernah disuarakan oleh dunia, karena dunia tidak pernah memandang Islam, karena memang karena apa? Mereka hanya memandang untuk kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan umat, bahkan bukan kepentingan manusia. Ada kebencian dengan Islam. Wanita dan juga wanita ini tertindas. Wanita ini adalah terhinakan. Kalau dalam zaman dahulu memang ada wanita tertindas, dirampas, diperkosa dan sebagainya. Akan tapi ternyata pemerkosaan saat ini lebih halus. Dan penindasan kepada wanita saat ini sangat halus. Di dalam Islam wanita sangat dimuliakan. Tidak boleh bersentuhan dengan sesuatu yang memberatkannya. Nafkah suami yang mencukupinya. Bepergian kemanapun hendaknya ditemani, dan seterusnya, kemuliaan di dalam Islam. Akan tapi musuh-musuh Allah memerangi memerangi kemuliaan Islam ini dengan budaya-budaya musuh-musuh Allah, dimasukkan ke otak dan hatinya kaum muslimat, sehingga mereka tidak sadar sudah tertindas dengan budaya mereka. Sehingga perempuan yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka pamer kecantikan lalu bisa dinilai dengan rupiah. Sehingga namanya perzinaan, kehinaan terjadi pada wanita-wanita muslimah, yang semestinya wanita muslimah adalah sangat menghargai kemuliaan diri, wanita merdeka. Karena mereka sudah lupa, dan ini dijajah secara halus oleh budaya-budaya melalui media, televisi dan sebagainya. Dandanan mereka lihat, tidak menampilkan kalau mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ini problem, dan ini loh yang harus kita perangi, bagaimana budaya-budaya tidak merusak mereka. Ini orang yang tertindas. Kita perluas makna perjuangan di sini, sehingga dakwah yang selama ini diserukan oleh Nabi dan penerus Nabi, pewarisnya Nabi, dan hari ini yang kita suarakan berjuang itu adalah berjuang dengan model sesuai dengan masa dan waktunya. Sekarang nggak ada lagi mengangkat senjata. Tapi bukan berarti peperangan itu berakhir dan berhenti, tidak. Terus berperang sesuai dengan keadaan zaman. Wanita-wanita, kalau wanita mulia seperti yang terjadi pada zaman Nabi, seorang wanita di saat diajak berbaiat, ada namanya Hindun, diajak berbaiat oleh Rasulullah, wanita Arab, hai wanita-wanita muslimah, ayo berbaiat kepadaku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian semua untuk tidak mencuri. Ya, mungkin mencuri, tapi sekarang berbaiat untuk tidak mencuri. Tapi di saat wanita-wanita itu diajak berbaiat alla tazdin, agar kalian tidak berzina, mereka protes. Diajak baiat oleh Nabi agar kalian tidak berzina, protes mereka. Lalu berkata, ya Rasulullah ataznil hurratu, ya Rasulullah apakah mungkin berzina orang merdeka itu? Lihat, wanita mulia itu pantang, nggak kebayang adanya zina itu pada dirinya itu. Sekarang kehinaan masuk rumah-rumah mulia. Jadi orang mulia itu pantang, diajak ngomong zina, enggak, apaan tuh? Apa atas di luar, mungkinkah orang merdeka seperti kita ini berzina? Enggak kebayang di kalangan orang mulia. Nah ini, sekarang bagaimana kisah perzinaan ada di mana? Rendah wanita, minan nisa, wildan, anak-anak, pendidikan sudah ngaco semuanya, lihat. Bukan semuanya, pendidikan anak-anak sudah orang tua tidak memperhatikan anaknya mau dibawa kemana, mau dia jadikan apa. Anaknya pengen jadikan mesin uang, anaknya pengen jadikan sapi perah, pokoknya menghasilkan duit. Setelah itu kamu masuk neraka juga nggak apa-apa nak. Zaman sekarang kita perlu berjuang ini loh, memerangi kayak begini ini, memahamkan kepada orang perjuangan. Makanya program kita pun lengkap. Ada pendidikan, kita membuat sekolah, kita membuat media, dan kami tidak berjuang sendiri, kami libatkan tim-tim, kami libatkan kawan-kawan yang punya keahlian masing-masing, sehingga dakwah bersama Al-Bahjah adalah seharusnya merambah, menjangkau semua kehidupan bangsa manusia. Dan itu juga yang diajarkan Nabi SAW. Dan kerjaan kita hanya mengajak bersama-sama.
Dan ingat, setiap ada program tentu ada pejuangnya. Sehingga lihat, ada media. Kita pengen punya media-media televisi. Maka kami seru siapa mendengar suara ini, ayo berjuang. Sudah ada sistem, kemarin 31 sama 30 ada Mukernas. Mukernas itu adalah untuk mendiskusikan bagaimana strategi perang dan apa yang seharusnya saat ini kita akan berperang. Apa yang harus kita lakukan yang pertama, prioritasnya seperti apa. Ini ada di program semuanya. Sehingga ada kita merencanakan ada berapa puluh radio yang harus kita bangun. Ada ini, dan kita menyuruh mana pejuang-pejuangnya, ayo. Malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Sudah mengerti begitu bahayanya musuh-musuh Allah merusak anak-anak kita, merusak wanita kita. Kenapa kita belum bisa bergerak ini? Diseru, malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Malakum, apa yang menjadikan kalian tidak segera bangkit? Mungkin ada sebagian yang berkata, bagaimana saya bangkit? Lewat mana ini perjuangan? Sekarang kita buat berjuang, ayo ada programnya. Mungkin ada di antara yang hadir ini ada orang yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya macam-macam. Ayo bergabung. Bisa langsung datang kepada Al-Bahjah, tim dakwah Al-Bahjah, nanti akan melihat di situ apa sih program-programnya. Termasuk dalam dunia bisnis juga ada, tapi bisnis yang harus kita stempel dengan bisnis dakwah. Di dalam bisnis harus ada misi dakwahnya. Selagi tidak ada misi dakwahnya, maka ditunda dulu. Kita akan utamakan bisnis yang ada misi dakwahnya. Untuk membawa orang kepada kemuliaan. Nah, dakwah itu adalah berjuang di zaman sekarang ini. Dakwah adalah perjuangan. Kemudian orang-orang yang tertindas itu sebetulnya hati kecil mereka itu rindu kepada kebenaran, kebaikan. Kalau zaman dahulu memang betul-betul wanita tertindas, anak-anak terzalimi seperti yang dirahinya. Di negeri-negeri Islam yang kaum muslimin yang minoritas tertindas secara sesungguhnya. Dan mereka mengatakan sampai pergi ke Aceh, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri-negeri ini loh yang orangnya pada zalim membantai kami ini. Demikian. Membantai kami, ya persis yang terjadi saat ini. Makanya ayo berjuang. Sampai kami katakan kalau saya ada 1000 harus masuk Al-Bahjah bagaimana? Dan enggak apa Mas 1000, asalkan ada izin dari pemerintah. Semoga perintah tergugah. Bukan urusan nasionalis. Kita perlu Islam. Masalah aturan bisa dirapikan nanti bagaimana seandainya ada orang dari luar negeri yang tertindas seperti itu, dibantai di negerinya, anak kecil yang matanya coplok sebelah, dan ini, kita lihat. Masya Allah. Kita siap. Bahkan kami sampaikan, ini mendengar dari Aceh yang mendengar suara ini. Kita siap. Mohon nanti dari pihak yang berwajib agar memberikan jalan selebar-lebarnya untuk menolong saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sana. Urusan makan jangan khawatir nanti. Sama anak pondok makan, dia bakal makan. Nanti yang punya keahlian dibangun. Baru setelah itu kalau negerinya aman bisa dikembalikan atau bagaimana? Atau dibawa ke tempat yang lain di mana? Yang jelas harus ada tergugah hati kita. Itu adalah urusan-urusan tertindas secara fisik, tapi tertindas secara maknawi kita harus paham. Anak-anak kita itu sebetulnya mereka punya iman, wanita-wanita yang bejat punya iman, mereka ingin kembali kepada jalan kebenaran, cuman jalannya nggak ada. Termasuk mohon maaf satu contoh, ada orang yang katakanlah kelas menengah ke atas, orang kaya. Bahkan ada di antara yang memondokkan anaknya, pengen nyekolahkan anaknya, dia orang bejat. Dia berkata, saya sholat jarang, saya kerjaan saya dulu begini. Dia tahu bejat, dirinya bejat, tapi ternyata anak saya pengen hafal Quran, Buya. Oh, ajib, aneh. Saya pengen anak kita jadi anak soleh. Saya tahu saya tidak soleh lah. Hati kecilnya orang begitu menjerit, keluarkan ya Allah saya dari kehinaan ini. Aslinya begitu ngomong. Cuman kadang nggak ada fasilitas. Mau sekolah di mana? Mau ngaji di mana? Media apa yang harus saya dengar ini? Mustad'af mereka, betul-betul mustad'af, tertindas mereka. Mereka ada kerinduan untuk menjadi baik. Biarpun katanya bejat, ada di antara, semoga Allah menutup aib mereka. Enggak ada yang tahu, hanya sekedar contoh. Hanya kami sampai tidak kita sebenarnya. Ada yang datang ke sini kita lihat keluarganya sama sekali tidak kenal agama. Tidak ada yang sholat, judi, zina. Oh, Masya Allah. Tapi ternyata mengantarkan anaknya, saya pengen anak saya ini benar. Tidak ingin seperti saya. Nah, itulah orang yang mustad'afin, tertindas dia, menjerit sebetulnya. Tapi lingkungannya dia, keluarganya, mau dengar media-media apa, mau hiburan-hiburan apa. Bahkan ada di antara mereka menyekolahkan tuh bingung.
Sehingga masuk sekolah orang yang agamanya berbeda dengan kita. Hanya gara-gara sekolah itu keren. Sekolah itu kelas favorit karena dia punya duit. Bagaimana seorang ibu yang pakai kerudung ternyata anaknya masuk di sekolah agama lain. Hanya karena alasan sekolah ini. Coba dilihat. Di Cirebon pun masih ada sekolah-sekolah yang bukan milik kaum muslimin. Belum lagi nanti ada sekolah kaum muslimin yang akidahnya nggak bener, ngajak perang, ngajak gulet. Ini adalah juga problem bagi. Ini adalah permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Itu makna mustad'af bisa dibawa ke makna itu. Mereka itu sebenarnya hati kecilnya pengen bener. Dan ternyata lihat, di saat Al-Bahjah ini membuka SD, SMP, kemudian pesantrennya, itu ternyata membludak orang. Itu terenyuh satu sisi. Terenyuh ini yang daftar berapa? Yang daftar ratusan, yang diambil hanya beberapa saja. Artinya apa? Sudah ada gerakan ini. Orang mereka tuh tertindas. Mereka ingin anaknya baik tapi ingin cari jalannya itu yang mana. Nah, ayo kita buat fasilitas. Sekarang bangun kelas saja belum beres ya. Bagaimana kita, makanya kita perlu, ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ayo kita akan buat sebanyak kelas yang kita buat, insya Allah banyak juga orang yang bakal datang belajar di situ. Sebanyak bangunan, maka ayo. Kalau pengen membangun yang jelas programnya insya Allah. Kalau pengen tahu program Al-Bahjah nanti ada, mengintip program bersama tim dan tim terbuka. Ada setiap waktu ada pertemuan dengan tim, ada manajemen Al-Bahjah, di dalamnya ada tim ekonomi, ada tim dakwah, tim ini, tim itu. Kumpul di situ, siapapun boleh masuk di tempat tersebut untuk tahu programnya. Barangkali bisa keluar dari koceknya atau bisa menyuruh orang lain untuk berjuang di dalamnya untuk menyelesaikan problem. Ini yang kita itu berpikir mulai kemarin. Ini berapa banyak yang bakal ditolak untuk tidak diterima di sini. Sementara orang tuanya rindu untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang mereka khusnudzon, tempat ini bisa membangun anak-anak mereka. Fasilitas tempat belum ada. Sangat terbatas. Dan banyaknya orang membeludaknya para calon santri ini menunjukkan bahasanya jeritan di hati para orang tua mereka ini mustad'afina. Mereka berkata, ya Allah, akhrijna, keluarkan kami dari ini loh ya Allah, problem itu. Anakku yang pertama sudah nggak benar, sholat susah, jangan sampai anak yang terakhir ini begitu juga. 10 tahun ya Allah saya itu jarang sholat, saya pengen mengakhiri kebejatan saya ya Allah. Rumah tangga saya begini terus. Jeritan-jeritan yang ada di hati mereka tuh. Mereka seolah-olah berdoa begini, Allahumma akhrijna ya Allah. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati. Ya Allah keluarkan kami dari keadaan ini. Tuhan keluarnya kemana ini? Keluarnya kemana ini? Ayo kita membuat fasilitas. Kita siapkan untuk mereka. Bahkan program kita ke depan kita akan membuat SMA juga. SMA dengan 2 cabang. Yang satu untuk mengkader ulama, yang satu adalah untuk mengkader profesional. Dan kita perlu bantu, hei para tenaga ahli. Mungkin ada di antara yang hadir di sini pendidik-pendidik yang dahsyat, yang hebat, yang jago. Apakah guru matematik, guru fisika, guru biologi yang jago? Ayo bergabung. Kita akan membuat sekolah favorit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap pondok berjalan. Ini tetap kita suarakan program ini. Dan saya tidak berjalan sendiri. Orang berjalan sendiri hanya orang sombong. Dan kami tidak bisa melakukan dengan sendiri. Akan tapi kita perlu banyak bantuan. Ayo berjuang di sini. Dengar seruan jeritan hamba-hamba Allah yang selalu berkata, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ya Allah keluarkan kami dari keadaan semacam ini, atau dari negeri yang tidak benar ini Allah, atau dari keadaan yang betul-betul menjadikan anak perempuanku yang pertama begini, anak perempuanku yang kedua begini, anakku yang kita akan berubah sekarang. Kita buat program yang jelas. Waj'al lana ya Rabbana min ladunka waliya. Orang-orang itu menjerit, ya Allah waj'al lana, jadikan buat kami ya Allah waliya, orang yang bisa menyelesaikan problem saya. Semoga ini program tim dakwah kita ini semuanya ini adalah termasuk wali yang dikirim oleh Allah, orang yang menyelesaikan permasalahan. Semoga ini termasuk dari buah jawaban dan jawaban daripada seruan orang-orang. Aku pengen nyekolahkan anak saya tapi bisa jadi dokter, aku pengen mondokkan anak saya tapi bisa jadi dokter, aku pengen bisa jadi insinyur. Kenal agama. Semoga kita termasuk dari jawaban daripada doa-doa. Semoga program yang kita hadirkan jawaban. Waj'al lana ya Allah, jadikan untuk kami ini orang yang tertindas dengan budaya, tertindas dengan kebejatan moral, tertindas dengan lingkungan yang tidak benar. Mereka menjerit, waj'al lana ya Allah, jadikan untuk kami jalan keluar ya Allah. Orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan kami. Min ladunka waliya, orang yang sengaja kau hadirkan ya Allah untuk menyelesaikan urusan kami. Program. Kalau dulu adalah Nabi, tapi sekarang adalah program yang sambung dengan Nabi. Ada sekolah, bahkan nanti ada sekolah tentang pekerjaan yang mengkader orang untuk bisa bekerja. Akan tapi kita didik bagaimana mereka bisa bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Program sangat besar.
Dan kita seru kepada semuanya yang punya keahlian, ayo berjuang. Tawarkan apapun yang Anda miliki dari tenaga. Jangan Anda simpan saja. Di saat nyawa sudah meninggal, tidak dicabut, diambil oleh Allah, tidak berguna itu semuanya. Ayo sekarang kita berjuang. Dengar seruan mereka. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Waj'al lana ya Rabbana min ladunka ya Rabb waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, kirimkan kepada kami penolong-penolong. Semoga kita ini termasuk jawaban dari doa-doa mereka. Mungkin di antara mereka yang berkata, ya Allah, saya pengen anak saya itu benar, tapi kan saya pengen anak saya jadi meneruskan usaha anak pak saya, ya Allah. Tapi saya sekolahkan di mana? Semoga kita bisa memberikan jawaban. Suatu ketika ada yang berkata, Buya saya pengen punya anak jadi dokter, tapi hafal Quran, saya buatkan sekolah. Saya pengen ini, ayo kita buatkan. Semoga kita adalah termasuk jawaban daripada doa-doa orang mustata'afin. Kita ingin berjuang. Dan karena Allah, bukan kan membesarkan yang namanya al-bahjah, bukan membesarkan nama, itu adalah dunia semuanya, tapi kita ingin berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, kita akan mati syahid. Kalau kita akan terus panjang, umur kita masih panjang dan masih bisa berjuang, akan diberi oleh Allah ajran adima, pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja insyaallah, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Begini Buya, ada pertanyaan titipan dari rekan kerja saya. Sebenarnya rekan kerja saya itu punya ibu yang sudah agak sepuh. Kalau dia udah berangkat, mengurusi ibunya dulu, dan Berangkat apabila datang Berangkat kemana? kerja Pak, kerja Buya. Ibu. Enggak, anaknya tuh ngurusi ibu dulu, setelah itu kerja. Dan yang jadi masalah itu untuk sholatnya, karena ibunya udah sepuh kan, sudah dipakaikan pembalut gitu loh Buya. Jadi ini solusinya bagaimana? Karena waktu ditanya ibunya, Bu, udah sholat belum? Untuk sholat duhur katanya. Jam kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa? Yang jelas melalui duhur, pulangnya sore Buya. Baik. Barangkali itu saja mungkin Ya, pertanyaan dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya, saya mau nanya, ini misalnya saya punya emas 1 gram, tapi mau ditukar tambah sama yang 2 gram, itu hukumnya gimana? Sama yang apa? Ditukar tambah sama yang? Tukar tambah sama yang 2 gram misalnya, yang 1 gram ditukar sama yang 2. 2 gram. Iya, ini hukumnya gimana misalnya tukar tambah tuh? Terus ini lagi kalau Cukup misalnya satu aja cukup. satu aja. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dan ini adalah harus dihadirkan. Memang tidak banyak disebutkan dalam kitab fikih Imam Syafi'i, sebab ini bukan pendapat yang dikukuhkan, tapi ini adalah pendapatnya Imam besar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan mohon diambil oleh para ustadz. Jangan ragu, ini Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa? Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi hidup hari ini, semua orang akan tunduk dengan fatwa Imam Nawawi. Beliau kalau mujtahid di dalam madhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa termasuk orang tua yang repot dan orang sakit boleh menjamak sholatnya. Boleh menjamak sholatnya, diajari untuk niat jamak. Memang di Fathul Qorib tidak ada mungkin, di Fathul Mu'in tidak disebutkan. Akan tapi tolong, ini dihadirkan, dan ini bukan mendapat lemah, ini adalah ikhtiarnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sesuai dengan madhab yang ada di dalam Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga Ibnul Mundhir, dan juga Imam Qaffal. Masih banyak a'immah khususnya bagi orang yang sakit ini.
Jadi orang sakit dijamak. Dikatakan juga ulama jamak takdim dan jamak takhir. Ya mungkin seorang anak pengen rindu ibunya sholat, tidak apa-apa, zuhurnya diniatkan ibu, nanti diakhirkan saja, karena tidak bisa sempurna, kan ada najisnya. Kalau mau dia pengen tetap menjaga, lakukan sholat pada waktunya, zuhur, tapi dalam keadaan punya najis dan tidak punya air wudhu, karena tidak ada yang menolong, Nabi diganti waktu asar. Tapi kalau mau dijamak sekaligus adalah boleh, ada cara, dua pilihan. Tetap beliau melakukan sholat pada waktunya zuhur, nunggu anaknya nanti sore. Kalau sudah anaknya datang, nanti dikodok. Tapi kalau langsung dijamak pun diperkenankan. Itu adalah madhabnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai ada orang di antara kita yang sakit meninggalkan sholat, dan jangan dipersulit urusan sholatnya. Misalnya kalau lagi minum obat, atau mungkin menemukan waktu maghrib, dia sakit, selagi dia punya wudhu untuk sholat maghrib, sekaligus biar melakukan sholat isya, setelah itu istirahatnya tuh puas. Atau ternyata baru minum obat habis asar, tak tahu nyandi, kita perhatikan tidur maghribnya enak betul, nggak usah bangun, bah sholat. Ini orang sakit itu kalau tidur paling nikmat adalah tidur, jangan dibanguni. Makanya perlu ngaji yang perlu ada ilmu tambahan seperti ini. Jangan mentang-mentang sholat dibangunin, bah sholat, mau mati loh kamu ya. Udah dia sudah, dia lagi sholat, akhirkan saja. Karena namanya orang tidur, dan tidak ada dosa bagi orang tertidur sekalipun. Bagi yang hidup mestinya membangunkan kalau dia orang sehat. Tapi ada uzur, dia adalah orang sakit, biarkan maghribnya akan berlalu, nanti dikumpulkan dengan isyanya. Ada uzur. Jadi seperti itu ya. Anak soleh insya Allah seperti itu. Ada sebagian anak tidak pernah peduli urusan bapak ibunya, sholat. Apakah sholat, tidak ada urusan, naudzubillah. Maka itu ada anak yang soleh. Sambil bekerja dia masih mikir bagaimana ibundanya bisa tetap melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan selanjutnya adalah masalah tukar emas. Menukar emas dengan emas yang berbeda timbangannya adalah riba fadl. Riba haram. Jadi riba itu tidak hanya riba urusan bunga di bank, bukan. Jadi emas ditukar dengan emas dengan beda, dengan tambahan, itu sudah bentuk riba, namanya riba fadl. Emas 1 gram ditukar emas 1 gram plus 100 rupiah, riba. Nggak bisa, nggak boleh. Khususnya di lebaran, uang ditukar dengan uang yang jenis dan macamnya sama, harus sama. Kalau uang 100.000, kalau mau kita tukar harus dengan 100.000. Lah ini riba yang terjadi di bulan lebaran. Karena kita pengen punya uang receh yang mau dibagi-bagi, 100.000 ditukar sama orang menjadi 95.000, riba. Mungkin Anda berkata, tapi kan saya pengen punya jasa. Tidak usah seperti itu, tukar saja 100.000, nanti ya sudah, jasamu nanti saya kasih. Ini loh, setelah ditukar 100.000, 100.000. Kamu tadi kemana? Ya sudah, saya kasih. Tapi kalau ditukar nanti, jadi riba itu tidak hanya riba gharat. Ada 4 macam riba. Riba yang pertama adalah riba gharat, riba utang piutang yang harus ditambah waktu pembayarannya. Riba gharat, kullu ghardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala peminjaman yang memberikan tambahan manfaat kepada yang meminjamkan itu riba, jika itu masuk dalam syarat. Saya minjamkan uang 100.000, harus ibu mengembalikan 105.000, riba. Bahkan tidak harus dalam bentuk uang. Misalnya saya minjamkan kepada bapak duit 100.000, tolong kembalikan seminggu lagi 100.000 plus pijet. Nah, riba sudah. Kemudian tadi riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad. Kalau transaksi emas, lah inilah kami seru kepada bank syariat. Ketahuilah kami sangat mendukung dengan adanya bank syariah. Akan tapi jangan dilanggar. Kalau sudah para ulama mengatakan ada kredit emas, nggak dibenarkan kredit emas. Emas dengan uang ini, nggak usah pakai alasan macam-macam, sudahlah. Orang nggak mendesak harus kredit emas. Ini kami serukan kepada bank syariah, barangkali didengar. Kalau tidak didengar, sebenarnya saya sampaikan. Saya mendukung adanya bank syariah karena kita butuh kepada adanya bank syariat. Kalau ibu jual emas, nggak boleh membayarnya itu tertunda. Baik semuanya tertunda, ada sebagian tertunda, dalam bahasa lain kredit.
Sebab kalau bayar emas itu harus dibayar kontan, dalam transaksinya adalah kontan, penyerahannya pun spontan. Kalau penyerahannya tertunda namanya riba yad. Kalau transaksinya pembayarannya ditunda, saya beli emas 10 gram bayarnya besok, nasiah. Riba nasiah, karena ada tempo yang masuk di sini. Biarpun tidak ada dirugikan, jadi urusan riba jangan urusan dirugikan, nggak ada yang dirugikan kadang. Contoh saya pedagang emas, Anda orang kaya dan saya ngerti Anda banyak duit. Pas Anda mampir di rumah saya, di toko saya, wah Buya ini emasnya bagus nih. Ya ada, ambil. Aduh tadi nggak bawa duit nih. Ya besok duitnya nggak apa-apa besok. Diambillah emas 1 kilo. Anda punya duit, bayarnya besok, dibayar beneran, saya tidak rugi. Karena tetap dibayari. Anda pun untung dapat emas sesuai yang Anda inginkan. Tapi pun biarpun tidak ada rugi, itu masuk bab riba, sudah melanggar cara jual beli yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bank Syariah mendengar ini ya. Kalau tidak mendengar ya itu Bu, yang penting sudah kami sampaikan, dan kita juga beberapa waktu yang lalu kita bertemu dengan tokoh-tokohnya yang berjuang di dalam dunia Bank Syariat. Malah saya dikirimi selebaran. Yang istri apa? Menurut 4 madhab memang tidak boleh. Akan tetapi, loh sudah tidak pakai akan tetapi. Ini sudah mulai macam-macam ini. Ujungnya adalah mulai pembenaran lagi. Sudah tidak usah. Kalau sudah kalian membaca dari 4 madhab sudah jelas seperti itu, sudahlah, patuhi. Kalau masalah adanya bank syariah kami mendukung. Kalau ada kekurangannya selalu kami sampaikan dari dulu. Kalau ada kekurangannya wajar, sebab yang berjuang di dalamnya tidak semua orang dari asal syariah. Kalau ada kekurangan, yuk kita benahi. Nah, sekarang ini bagian kekurangan yang terlihat, ayo dibenahi sampai nanti sempurna bank syariah itu. Jangan dengan kesombongan, kalau sudah kesombongan sudah hilanglah syariat. Dan masuk ini tukar emas 1 gram 1,5 gram. Baik, ada. Itu adalah ribanya riba fadl. Nah, tentu caranya ada dijual, misalnya sebenarnya sederhana. Kalau mau patuh itu ada caranya. Saya jualan emas, Anda pembeli, Anda tertarik dengan emas untuk istri tercinta. Bayangin pokoknya harus ini. Harganya berapa Buya? Ini 50 juta. Waduh, duit saya masih di rumah. Ambil dulu duitnya. Waduh Buya, ini saya pengen hari ini bikin kejutan buat istri saya karena ini. Ya sudah, kalau begitu boleh 50 juta. Saya isyarat kepada kasir, hei kasir, pinjemi 50 juta. Kasir saya. Anda tinggal pergi ke kasir, pinjam duit berapa? 50 juta. Kemudian transaksi membayar emas. Berarti Anda utang duit, bukan utang emas. Tinggal bayari, sama bentuknya. Cuman bedanya ada orang itu diajak masuk surga, ruwet, pengennya lewat neraka. Ada cara. Kasih jalan nanti, urusan masalah kredit emas bisa dikemas nanti seperti apa. Apalagi kredit emas itu tidak mendesak. Mohon maaf, ini salah satu kritik kepada bank syariah. Coba harus sadar. Sudah nggak usah macam-macam, sudahlah. Kalau sesuatu yang mendesak itu pun masih ada solusi. Apalagi apa sih? Ibu kalau tidak makan emas mati, itu bagaimana? Kalau sampai perlu kredit emas? Hah? Enggak kan, tidak ada mendesak. Siapa yang mendesak mengatakan, kalau sampai saya tidak kredit emas Buya jantungan saya ini. Nah, kehairannya kok masih dipaksakan, malah saya dikirimi selebaran. Lah ini kan menunjukkan bentuk kesombongan ini. Loh ini fatwa ulama, terserah. Saya pun juga tidak pernah, sepanjang saya di majelis tidak pernah saya berkata pendapat saya. Selalu pendapatnya ulama. Loh ulama yang mana? Wong di situ saja sebutnya ulama 4 madhab sudah begini. Akan tetapi ujung-ujungnya loh. Mohon maaf, ini harus ada kejelasan dalam hal ini. Syariat harus kita patuh. Biarpun kadang tidak ada yang dirugikan. Yang pengen menghalalkan bunga katanya Pak, mudu'afa. Selagi bunganya sedikit gak apa-apa. Nah ini kan mau problem dia. Sekarang yang mengatakan gak apa-apa nyungsep, karena apa? Utangnya nambah terus. Ya, sudahlah, kalau dengar syariat itu aman. Jangan dilanggar syariat sudah. Kalau kita dalam keadaan melanggar, segera ngadu kepada Allah, jangan cari pembenar. Sudah ngadu kepada Allah, ya Allah saya melakukan kemaksiatan, saya melanggar, tolong saya Allah, selesai. Dan sampai hari ini pun saya tetap mendukung bank syariah, karena apa? Butuh. Sebab dunia, termasuk kita kemarin juga ada seminar dengan anak-anak mahasiswa di Tulungagung, masalah pasar global, pasar modal yang harus dibicarakan. Itu pun juga sesuatu yang mendesak. Sebab orang Islam yang kaya juga banyak kadang untuk menginvestasikan hartanya itu takut di tempat yang salah. Harus kita membuat satu
lapangan atau satu prasarana untuk sampai mereka kepada investasi yang benar. Itu perlu. Biarpun masih banyak rancu ini dan sebagainya. Kita akan dukung segala sesuatu yang menuju syariat. Dan itulah ingin memenuhi, semoga kita menjadi jawaban daripada doanya Allahumma akhrijna tadi itu. Keluarkan kami dari ini semua ya Allah. Seolah-olah orang yang berada di dalam dunia riba itu menjerit, ya Allah, saya itu bisnis raksasa ini, tapi saya masih dalam riba, ya Allah, keluarkan saya dunia riba itu. Yuk kita buatkan. Ada bank syariah, alhamdulillah. Cuman harus benah diri, terus membuat inovasi. Orang tidak akan bisa menjadi baik kalau sudah merasa sempurna. Kami seru, hei bank syariah, kami dukung, tapi terus koreksi. Dan katakan, aku belum sempurna. Sehingga terus akan mencari kesempurnaan dengan belajar dan belajar dan belajar. Tapi kalau sudah lembaga, program, termasuk program tim dakwah Al-Bahjah, kalau sudah merasa programnya paling bagus, saat itu kau jatuh. Kita harus apa kekurangannya? Inovasi terus. Evaluasi, koreksi. Perhatikan, kemudian lihat kiri kanannya, sehingga setiap hari ada perkembangan. Dakwah tidak hanya begitu-begitu saja. Sehingga maka kalau ada dakwah hanya begitu, berarti yang dipandang hanya itu. Sehingga dunia yang luas itu dipikir hanya jamaahnya yang 4.000 itu saja. Sehingga dakwahnya hanya jamaah 4.000. Ini jamaah yang harus saya perhatikan. Berapa Bu yang hadir? 4.000 setiap majelis. 4.000 itu. Memang di luar bukan umat Nabi Muhammad. Ini kalau sudah merasa oh, cukuplah 4.000, sehingga kemanapun saya pergi saya harus pulang ke Al-Bahjah. Karena apa? 4.000 orang, 5.000 orang, 5.000 dunia penghuninya 5.000 orang. Nah, tapi di saat kita menerima masukan dari orang Buya, kita perlu dakwah di sana. Oke. Apalagi, ya begitu. Semuanya membuka untuk maju, termasuk bank syariat itu. Baik, selesai. Jadi Ibu tidak diperkenankan itu masuk riba. Tapi dia senang, saya senang. Ibu, dia senang, ibu senang. Allah enggak senang masuk neraka. Mau? Nah, itu sudah selesai. Baik, ini saja insya Allah. Baik, cukup kita tutup dengan doa. Jangan lupa dengan ya biar jual dulu caranya. Harus jual dulu, men. Jual dulu baru nanti beli. Harus begitu memang caranya. Kalau ibu pengen nuker emas di mana di toko, ibu pengen tuker jangan bahasa tuker ini saya jual. Kemarin kita mengantarkan orang beli emas di Makkah. Beliau langsung ngerti. Sebab kalau tuker begini jatuhnya riba. Oh iya langsung dibayari duit. Bayari duitnya, baru setelah itu kita beli. Karena ada emas. Jadi langsung dibayari, itu ngerti. Kalau kita berdagang dengan orang yang ngerti syariat mah enak. Kalau enggak ruwet, repot. Sudahlah pokoknya saya masuk neraka enggak apa-apa. Yang itu. Bisa, jadi jual dulu ibu yang emasnya 1 gram, dijual, selesai ibu beli. Enggak beli pun boleh, patokan kotak amal juga sah. Ya, jadi gampang itu, jadi yang nuker tadi yang bermasalah ya. Baik, ini saja. Ada beberapa pengumuman, pengajian rutin. Wah, ini gede banget ini alat bahannya. Pakai ini biasanya serius ini, mohon maaf ini mau tak baca ini apa ini. Mohon doakan infokan kepada para jamaah untuk mudahkan kelancaran pembangunan lokal asrama putra putri Al-Bahjah 2, bukan Al-Bahjah pusat ini. Al-Bahjah 2, ada apa dengan Al-Bahjah 2? Ini perlu uruk 100 truk. Harga satunya 250 ribuan tanah uruk, karena sawah mau diuruk untuk buat lokal. Butuh duit kurang lebih 25 juta. Ini sana. Genteng 6.000. Semuanya 9.600.000, semen 160 sak, waduh, 10 juta lebih, bata 10.000, kurang lebihnya 8 juta, pasir 5 truk 700, 3,5 juta. GRC, waduh ini pengumuman ini, harga barang naik, harga barang turun ini, pengumuman ini, pasar bawang, harga Lombok ya ada. Ongkos 1 bulan 90.000 kali berapa ini, kurang lebihnya 9 jutaan. Dolken, ini pakai Dolken ya 9 juta, intinya kurang lebihnya 84 jutaan. Ini untuk Al-Bahjah 2. Kami yakin ada pejuangnya masing-masing. Tapi Al-Bahjah 1 juga nggak mau kalah. Ini mau ngecor nggak beres-beres ya. Mau ngecor ini 150 juta. 150 juta. Ini intinya ibu bapak doa yang serius. Nggak harus ngeluarin duit ya. Tidak harus ngeluarkan duit, ibu doa yang khusus yang serius, semoga Allah mengirim ahli surga. Al-Bahjah putri mau diapain?
Ini ada pembangunan di Wanasaba itu Al-Bahjah Putri sudah ngedak dan sebagainya, enggak tahu sudah. Selagi tidak minta apakah sudah cukup? Tidak ada laporan di sini. Itu mohon dilihat juga, dekat setengah kilo dari sini kita berberak lokal untuk anak putri nanti kelas 1 2 akan ditaruh di situ. Untuk mengurangi kepadatan yang ada di sini. Sudah ada beberapa kamar sudah jadi, tinggal kenakan ke atas, tinggal finishing insyaallah. Baik, sekaligus pendaftaran SMPku Al-Bahjah 2 gelombang 2 sampai tanggal 3 Juli. Kemudian juga pendaftaran full day school DTA Al-Bahjah di mana ini kok? Ada program baru kita tidak tahu. Di mana ini? RTK kan? Full day school. Oh di Al-Bahjah 2. Al-Bahjah 2 ini terlalu banyak program. Kadang kita tidak ngerti programnya apa ini. Ya sudahlah yang penting manfaat. Ini Al-Bahjah 2 DTA Al-Bahjah 2 sampai tanggal 3 Juli 2015. Dan mohon cari informasi perjuangan di sini, termasuk kita membantu saudara-saudara yang tertindas, yang terusir dari rahimnya, yang ada di Aceh. Coba semuanya. Kemudian juga 150 di sini segera ini. Pengecoran kalau bisa minggu ini. 150 untuk, kalau di Rincia yang 150 juta itu adalah semennya, apa itu, semen dol, apa yang pakai alat itu kurang lebihnya 38 juta, kemudian kurang lebihnya 150 juta semuanya. Semoga Allah mudahkan dan Allah mengirim ahli surga. Intinya itu ibu nangis kalau doa di tengah malam, ya Allah, seperti doanya tadi Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan ya Allah umat kekasihmu Nabi Muhammad ini Allah dari terpuruknya moral dengan mudahkan sarana-sarana pendidikan, kirimkan ahli surga, kirimkan orang-orang mulia, dan jadikan kami bersama mereka. Minta setiap malam Bu, dan kami yakin Bu ini doa-doa ibu bapak yang soleh-solehah. Allah berikan kemudahan, dan alhamdulillah Bu mudah, perjuangan di sini enak banget. Kita pengen radio, ada orang ngasih radio, kita pengen ini ada saja. Dan ini kami yakin buah doa daripada bapak ibu yang selalu kami mohon untuk berdoa, ya Allah kirimkan ahli surga, ahli surga. Insya Allah yang berjuang di sini adalah ahli surga. Baik, bismillah. Pengajian jangan lupa pengajian Umi, kajian Minhajul Abidin nanti malam. Majelis dzikir tausiah bersama para habaib dan asatid Al-Bahjah di Palimanan, di Beberan Blok Kedung Dadap. Kajian Tadqiqah Hadramiyah bersama Umi di sore ini Sabtu di ruang Madya Islamic Center ya. Majelis Muslimah spesial nyambut bulan suci Ramadan. Umi juga Jumat yang akan datang. Lah ini untuk Jumat yang akan datang ini majelis gabungan syukuran menjelang Ramadan. Mohon diinformasikan ini semua majelis yang ada hubungannya dengan majelisnya Umi dimanapun diundang untuk bisa kumpul di hari Jumat depan menjelang Ramadan di sini. Waktunya 25 Sya'ban, waktunya jam 8 pagi. Oh pagi ya? Pagi. Ya enggak apa-apa, ibu udah Jumatan sebabnya enak. Saya kepikiran saya ngomong, Jumatan saya gimana? Kalau ibu-ibu emang enggak Jumatan, ya udah. Pagi jam 8 sampai selesai. 25 Sya'ban, Jumat depan. Ibu-ibu semuanya, kalau ibu punya majelis taklim diingat ya khususnya bawa, insyaallah bisa silaturahmi dengan Umi, dan nanti akan datang beberapa tamu-tamu dari luar Cirebon juga, dari para ustadzah dan para syarifah, syaraif yang bisa datang ke tempat ini insyaallah pada pertemuan Jumat depan insyaallah. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna waghfirna wa la tahzulna wa akrimna wa tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang bisa berjuang dengan harta, dengan tenaga, dengan jiwa, dengan ilmu, dengan pikiran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, dekatkan anak-anak kami dengan perjuangan, rindukan mereka untuk bisa berjuang ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah di zaman rusak, pergaulan yang mengerikan. Jangan sampai ada di antara kami yang keluar dari jalur yang Kau ridhoi.
Kami ingin semuanya selamat ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini, yang mendengar suara ini, kalau mereka orang kaya, jadikan orang kaya ahli surga. Kalau mereka pejabat, jadikan mereka pejabat ahli surga. Kalau mereka adalah orang yang berilmu, jadikan mereka ahli ilmu, ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, jika mereka orang yang bekerja dengan tenaga mereka di tempat mulia ini, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, dan kami mohon ya Allah, mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu dari mereka yang tidak ikhlas ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Apakah mereka yang telah berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang ya Allah dengan jabatan mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan, dan kami mohon jaga kami dan anak-anak kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan mereka dari meninggalkan salat, jauhkan mereka dari meninggalkan puasa. Ramadan menjelang ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami kelak di bulan Ramadan menjadi hamba yang tidak kau ampuni. Kami mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan, dan berikan kepada kami pengampunanmu di bulan Ramadan, dan mudah berlipat gandakan pahala kami di bulan Ramadan, dan jadikan kami ahli taat di bulan Ramadan, dan jauhkan kami dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Dan kami mohon ya Allah, kabulkan hajat kami semua ya Allah. Engkau Maha tahu tentang hajat kami ya Allah, hajat keluarga kami, hajat anak-anak kami, hajat teman-teman kami ya Allah, dan hajat pribadi kami ya Allah. Engkau Maha tahu, kabulkan hajat kami semua ya Allah, dan jadikan itu sebab keridhaan-Mu ya Allah, keridhaan-Mu ya Allah, keridhaan-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang menjadikan hati kami semakin lembut, semakin rindu kepadamu. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan di masyarakat kami, wujudkan keindahan di negeri ini Allah. Dan kami mohon siapapun yang datang ke tempat ini, siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah, apakah mereka datang untuk belajar atau bekerja ya Allah, atau mengantarkan orang yang mengaji ya Allah, kami mau, atau yang berdagang di tempat yang di luar sana ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, berikan kepada mereka semua kebaikan ya Allah. Jangan sampai ada orang yang mendengar suara ini, tahu melewati tempat ini, mereka menjadi orang yang sengsara ya Allah. Jadikan mereka semua ahli salat, ahli ibadah. Dan kami mohon ampuni kami, dan kami mohon yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Jauhkan kami dari riba, dan siapapun dari kami yang masih berurusan dengan riba, kami mohon berikan kesadaran dan mudahkan mereka untuk menjauh dari riba ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah, mudahkan mereka untuk meninggalkan riba itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni kami dan orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari penyakit hati, jauhkan kami dari riak dan sombong ya Allah, jauhkan kami dari sombong ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki. Dan kami mohon jika ada tetangga kami, masyarakat kami yang membenci kami, atau saudara-saudara kami, keluarga kami, atau orang yang kenal kepada kami, lalu membenci kami, memusuhi kami, menfitnah kami, kami mohon, atau menggunjing kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah, jangan kau hukum karena kezaliman mereka. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah, dan jauhkan kami dari mendengki kepada siapapun. Maka kami mohon berikan keberhasilan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kami, usaha mereka ya Allah. Pesantren para guru-guru mulia yang ada di kiri kanan tempat ini, makmurkan pesantren mereka ya Allah, dan jadikan murid-murid mereka ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada mereka para guru-guru mulia itu adalah keikhlasan, ketulusan, dan jadikan mereka mengajar itu sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pengumuman mendesak, yang ada tenaga, yang ingin sumbang sih tenaga, dengan duit juga nggak apa-apa, tenaga dulu. Ahad besok di Al-Bahjah Putri Wanasaba pengecoran, ada pengecoran, perlu tenaga. Kemudian Seninnya, wah ini main cor-cor sudah cor. Seninnya di Asrama Tahfidz Putra belakang ada pengecoran luas sekali itu, mungkin sampai malam itu. Sengaja kita pengen melibatkan orang tidak pakai alat itu. Kemudian Selasanya di Asrama Putri di sini, ini juga ada pengecoran. Jadi 3 hari berturut-turut pengecoran. Ya, mohon jika ada tenaga bisa datang untuk bisa bersama-sama, untuk ngecor bersama, untuk nabunglah dengan tenaga kita untuk ngecor bersama. Dan memang sengaja kita gerakkan saudara-saudara kita. Bisa gerak bareng-bareng biar semuanya memiliki perjuangan di sini. Ini saja. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.